Di balik sebuah misteri, selalu ada cerita yang tak pernah benar-benar hilang. Sebagian tercatat dalam sejarah, sebagian lagi menyebar dan melebur menjadi kisah-kisah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Selamat datang di Corvus Whisper, tempat di mana setiap misteri menghadirkan kisah yang patut untuk ditelusuri. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri sebuah kisah yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Sebuah cerita yang telah lama beredar dan terus memunculkan berbagai spekulasi. Benarkah pemilik akun Hebosto menaiki bus yang menuju ke alam lain? Atau ada sebuah fakta yang selama ini belum sepenuhnya terungkap? Mari kita telusuri. Cerita ini pertama kali muncul di media sosial, bukan dari akun anonim, bukan dari forum gelap, melainkan dari seseorang yang identitasnya jelas dan yang lebih aneh lagi, tidak pernah menghapus ceritanya. Ia dikenal dengan nama akun Hebosto. Perjalanan itu seharusnya seperti perjalanan bus biasanya, rute Bekasi menuju Bandung. Bus malam, tidak terlalu ramai, tapi cukup terisi. Ia naik tanpa ada rasa curiga, membayar tiket, duduk di kursinya, dan seperti kebanyakan penumpang lain, memilih untuk diam. Awalnya tidak ada yang aneh. Lampu redup seperti biasa, suara mesin konstan. Beberapa orang terlihat tertidur, namun sekitar 1 jam perjalanan dari terminal itu, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Hal yang pertama ia rasakan adalah suasana yang sunyi, bahkan terlalu sunyi. Bukan sunyi karena semua orang sedang tidur, tapi sunyi yang terasa ditekan dan mencekam. Seperti suara-suara di dalam bus sengaja ditahan. Lalu ia mulai memperhatikan penumpang lain, satu persatu. Dan disitulah keanehan kedua muncul. Wajah mereka pucat. Bukan pucat karena lelah, bukan pucat karena lampu, tapi pucat yang datar, seperti warna yang hilang. Ia mencoba mengalihkan pandangan, menganggap itu hanya sugesti. Namun beberapa menit kemudian, bau anyir mulai tercium olehnya. Tipis di awal, lalu semakin jelas, seperti darah yang sudah lama. Ia mulai tidak nyaman, jantungnya berdegup lebih cepat. Namun yang membuatnya benar-benar gelisah adalah tidak ada satupun penumpang yang bereaksi. Tidak ada yang menutup hidung, tidak ada yang bergerak. Akhirnya, ia melakukan satu hal sederhana. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Bukan untuk konten, tapi untuk memastikan bahwa apa yang ia rasakan nyata. Kamera menyala. Ia arahkan perlahan ke depan, lalu ke samping, menyapu seluruh isi bus, kursi demi kursi, baris demi baris. Ia berhenti merekam, menarik napas, lalu memutar hasilnya, dan saat itulah semuanya berubah. Di dalam rekaman bus itu kosong. Tidak ada satupun penumpang. Tidak ada wajah pucat. Tidak ada orang tidur. Tidak ada siapa-siapa, hanya kursi-kursi kosong, berderet rapi, dan suara napasnya sendiri. Ia mengangkat kepalanya, melihat langsung ke depan. Dan di sana mereka masih ada. Duduk, diam,
menatap lurus ke depan. Tangannya mulai gemetar. Ia tidak tahu mana yang lebih nyata yang ia lihat dengan mata atau yang ditangkap kamera. Ia mencoba sekali lagi merekam ulang. Lebih lama, lebih fokus. Hasilnya sama, kosong, selalu kosong. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Perlahan, satu persatu, penumpang di dalam bus itu tidak pernah benar-benar melihatnya. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang bereaksi, seolah ia tidak termasuk di dalam perjalanan itu. Ia tidak turun, ia tidak berteriak, ia tidak mencoba apapun. Ia hanya duduk, diam, menunggu. Namun di tengah perjalanan, ia mulai merasa sesuatu berubah. Kali ini bukan dari penumpang lain, tapi dari dirinya sendiri. Pantulannya di kaca jendela terlihat berbeda. Lebih pucat, lebih datar. Dan entah sejak kapan, ia tidak lagi ingat kapan terakhir kali ia berkedip. Bus itu akhirnya tiba, atau setidaknya berhenti di sebuah tempat yang ia yakini sebagai tujuan. Ia turun, langkahnya terasa ringan, terlalu ringan. Udara di luar terasa aneh, sepi, tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada orang. Ia menoleh ke belakang, bus itu masih ada, namun kini terlihat kosong, benar-benar kosong. Tidak ada penumpang, tidak ada supir, tidak ada kondektur. Hanya satu hal yang membuatnya berhenti bernapas. Di kaca jendela bus, ia melihat pantulannya. Duduk di dalam, di kursi yang tadi ia tempati. Diam, menatap lurus ke depan, dengan wajah yang sama pucatnya. Beberapa waktu setelah cerita itu diunggah, akun tersebut masih aktif. Namun tidak pernah lagi membahas kejadian itu. Yang tersisa hanya satu hal. Sebuah video pendek, rekaman dari dalam bus. Jika diperhatikan sekilas, video itu memang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun beberapa orang yang mencoba memperlambat rekaman itu mengaku melihat sesuatu di salah satu kursi. Baris tengah, seseorang duduk, diam, menatap kamera. Dan yang lebih mengganggu orang itu, terlihat seperti sedang mencoba mengenali siapa yang merekamnya. Ghost File, Bas Malam Bekasi, Bandung. Akun Hebosto mengunggah cerita singkat di Instagram. Tidak panjang, tidak dramatis. Hanya kronologi sederhana tentang pengalaman naik bus malam. Namun yang menarik perhatian adalah satu hal. Sebuah video pendek dari dalam bus, durasi 14 detik. Kualitas biasa, audio hanya suara napas dan mesin. Dan bus itu terlihat kosong. Padahal menurut pengakuannya semua kursi penuh. Dalam waktu yang singkat, ribuan retweet, ratusan komentar, dan mulai muncul analisis dari netizen. Beberapa menganggap ini hanya editan, namun sebagian lain mulai memperhatikan detail. Analisis frame pertama. Seorang pengguna mencoba memperlambat video. Hasilnya, pada detik ke-7, baris kursi tengah sebelah kiri terlihat sesuatu samar, seperti bentuk kepala, namun hilang dalam frame berikutnya. Perdebatan mulai muncul. Ada yang bilang kalau itu noise video. Ada yang bilang itu bayangan kursi. Ada juga yang melihatnya kalau itu orang.
Peningkatan kontras dan brightness. Beberapa akun mulai mengedit video. Brightness dinaikkan, shadow dibuka, saturasi diturunkan, dan disinilah teori berubah. Di beberapa frame tertentu, terlihat bentuk yang lebih jelas, siluet seseorang, duduk, menghadap ke arah kamera. Namun tidak muncul di semua frame, seolah hanya muncul di momen tertentu. Analisis audio. Seorang netizen mencoba memisahkan audio dari video menggunakan software sederhana. Hasilnya, selain suara napas, terdapat frekuensi rendah yang tidak konsisten. Jika diperbesar, terdengar seperti bisikan, namun tidak jelas. Beberapa orang mengklaim mendengar kata duduk, lihat. Tidak ada kesepakatan pasti, tapi satu hal disadari, suara itu tidak terdengar saat video diputar normal. Temuan paling mengganggu. Seorang pengguna menemukan sesuatu yang tidak disadari sebelumnya. Ia membandingkan antara frame awal dengan frame akhir dan menemukan satu perbedaan kecil di bagian kaca jendela. Pada frame terakhir terdapat pantulan samar. Seseorang duduk di dalam bus menghadap ke depan. Ketika diperbesar, wajahnya terlihat pucat, datar, dan yang paling aneh, posisinya tepat di kursi tempat Hebosto duduk. Akun mulai berubah. Netizen mulai memperhatikan aktivitas akun Hebosto. Ia masih online, masih mengunggah story, namun tidak pernah lagi membahas kejadian itu. Satu detail kecil yang disadari beberapa orang. Di salah satu story terbaru, ia sedang berada di tempat umum. Namun, seseorang yang memperhatikan dengan teliti mengatakan, dia nggak pernah berkedip. Video dihapus. Video asli tiba-tiba hilang. Tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Namun tentu saja, internet tidak pernah lupa. Salinan video tetap beredar. Temuan terakhir. Beberapa orang mencoba menganalisis ulang video tersebut dengan metode berbeda, AI upscaling, frame interpolation, dan salah satu hasilnya menjadi yang paling kontroversial. Pada versi yang diproses ulang di hampir setiap kursi, terdapat siluet, samar, transparan, duduk diam, menghadap ke arah yang sama. Seolah bus itu tidak pernah kosong. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tidak ada konfirmasi dari pemilik akun. Tidak ada penjelasan resmi. Namun satu hal tetap menjadi perdebatan sampai sekarang. Jika kamera tidak merekam penumpang lain, lalu siapa yang duduk di kursi itu dan kenapa hanya satu orang yang terlihat jelas? Beberapa netizen menyimpulkan sesuatu yang sederhana, terlalu sederhana. Mungkin keberadaan yang benar-benar ada di dalam bus itu bukan mereka, tapi dia. Misteri mungkin tak selalu memiliki jawaban pasti, namun setiap kisah selalu menyimpan jejak sejarah, kepercayaan, atau pengalaman yang membuatnya terus hidup hingga hari ini. Tulis pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di misteri berikutnya, hanya di Corvus Whisper.